Halo semua, tiap hari kita pasti nggak lepas dari aplikasi kan? Mulai dari belanja online, nonton film, dengerin musik. Tapi pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya apa mesin yang bikin ini semua bisa jalan? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng dunia bisnis digital di Indonesia, dunia yang tanpa kita sadari udah ngebentuk cara kita hidup sekarang ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Kalau aku sebut bisnis digital, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti banyak yang mikir, toko online kan? Jualan di marketplace gitu. Tapi apa benar cuma sesederhana itu? Jawabannya, oh tentu tidak. Nah, ini dia bedanya. E-commerce atau jualan online itu ya fokusnya cuma di transaksi jual beli aja. Tapi kalau bisnis digital, cakupannya tuh jauh lebih luas. Ini tuh soal merombak total cara sebuah bisnis bekerja pakai teknologi. Mulai dari gimana produknya dibuat, dipasarin, sampai akhirnya bisa nyampe ke tangan kamu. Jadi, gampangnya, e-commerce tuh cuma salah satu potongan kecil dari kue raksasa yang namanya bisnis digital. Sekarang, yuk kita kupas lebih dalam lagi. Kita tinggalin dulu deh pikiran kalau ini cuma soal jualan online. Kita masuk ke inti dari apa itu sebetulnya bisnis digital. Jadi, kata kuncinya itu satu, merancang ulang. Bisnis digital itu bukan sekedar mindahin toko fisik ke internet, bukan. Tapi ini tentang menciptakan cara-cara baru buat ngasih nilai lebih ke pelanggan. Bikin operasional internal jadi super efisien dan ngebangun hubungan sama pasar dengan cara yang mungkin dulu nggak pernah kepikiran. Oke, teorinya cukup. Biar lebih kebayang, kita lihat aja contoh-contoh nyata yang ada di HP kamu setiap hari. Percaya deh, setiap aplikasi yang kamu pakai itu dibangun di atas sebuah model bisnis. Yuk kita kenalan sama beberapa yang paling populer. Pertama, ada marketplace. Coba deh bayangin, marketplace itu kayak mall digital super gede. Tugas utamanya adalah jadi jembatan yang menghubungkan jutaan penjual dengan jutaan pembeli dalam satu tempat. Kekuatan mereka? Yaitu ekosistemnya yang lengkap banget. Dan ini dia contohnya yang pasti kalian kenal banget. Siapa sih yang nggak punya aplikasi Tokopedia atau Shopee? Mereka ini contoh sempurna model marketplace yang sukses luar biasa di Indonesia. Apa aja bisa ditemuin di sana kan? Lanjut, ada model langganan atau subscription. Nah, yang bikin model ini keren adalah pendapatan yang stabil dan gampang diprediksi. Kamu cukup bayar biaya rutin, bisa bulanan atau tahunan, buat dapetin akses penuh ke sebuah layanan. Contohnya, ya siapa lagi kalau bukan Netflix buat nonton maraton serial favorit, atau Spotify yang nemenin kamu nugas sampai pagi. Kita bayar langganan, dan sebagai gantinya, kita bisa nikmatin semua koleksi konten mereka yang seabrek-abrek. Terus ada freemium. Ini gabungan dari kata free dan premium. Strateginya pinter banget loh. Mereka pancing kita dulu dengan layanan gratis, biar penggunanya banyak. Baru deh mereka nawarin fitur-fitur spesial yang lebih canggih buat yang mau bayar. Coba aja cek HP kamu. Banyak kan game yang bisa dimainin gratis, tapi kalau mau item-item keren harus bayar? Atau aplikasi edit foto yang fitur dasarnya gratis, tapi filter-filter estetiknya berbayar. Nah, itu dia model freemium lagi bekerja di belakang layar. Terakhir, ada model on-demand. Model ini lahir dari kebutuhan kita yang maunya serba cepat, serba gampang. Butuh sesuatu sekarang juga? Tinggal pencet, pesan, dan layanannya langsung datang ke kamu saat itu juga. Contoh yang paling nempel sama kita, ya pastinya Gojek dan Grab. Mau pesan makan, butuh ojek, atau mau kirim barang, semua bisa dilakukan instan lewat satu aplikasi. Mereka inilah rajanya model bisnis on demand. Oke, kita udah kenal nih beberapa model bisnisnya. Sekarang coba kita zoom out sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Gimana sih kondisi arena digital di negara kita, di Indonesia? Peluangnya apa aja, dan tantangannya apa? Coba perhatiin angka ini baik-baik, angka yang gede banget dan penting banget. Ini adalah potret dari seberapa besar potensi pasar digital yang ada di Indonesia. Betul, 73% penduduk Indonesia itu pengguna internet. Artinya apa? Artinya ada ratusan juta orang yang siap jadi pelanggan potensial untuk bisnis digital. Ini bukan cuma peluang, ini peluang emas yang luar biasa besar. Tapi jangan seneng dulu. Di mana ada peluang gede, di situ pasti ada tantangan. Dan tantangan nomor satunya adalah infrastruktur. Sinyal internet ngebut yang kita nikmatin di kota-kota besar, itu seringkali jadi barang mewah di daerah-daerah lain. Kesenjangan ini nyata banget. Selain itu, masih ada PR lain yang nggak kalah penting. Pertama, soal skill. Nggak semua orang udah punya kemampuan digital yang oke.
Kedua, keamanan data pribadi kita. Ini isu serius banget loh. Terus ada aturan main dari pemerintah yang bisa berubah-ubah. Dan terakhir, jangan lupa startup lokal kita itu harus head-to-head sama raksasa-raksasa teknologi dunia. Nah, ngeliat semua tantangan itu, terus gimana dong? Apa yang harus kita siapin? Jawabannya ada di diri kita sendiri. Modal paling penting di era sekarang itu adalah literasi digital. Dan ini bukan sekedar jago main media sosial ya. Ada kutipan bagus nih yang ngerangkum semuanya dengan pas. Kuncinya itu ada 3. Kemampuan kita buat beradaptasi sama teknologi baru, kemauan buat terus belajar tanpa henti, dan kesiapan buat kerja bareng sama banyak pihak. 3 hal ini nih yang bakal nentuin masa depan digital kita. Jadi, melek digital itu artinya apa sih? Gampangnya gini, artinya kamu bisa pakai berbagai aplikasi buat jadi lebih produktif, bukan cuma buat hiburan. Kamu juga ngerti dasar-dasar data buat ngambil keputusan yang lebih cerdas. Dan yang paling penting, kamu punya pola pikir yang fleksibel, cepat beradaptasi, dan siap buat kerjasama dengan siapa aja. Kita udah lihat konsepnya, model-modelnya, peluangnya yang gede banget sampai tantangannya. Sekarang, bolanya ada di tangan kalian. Dunia digital ini ibarat kanvas kosong yang luas banget. Pertanyaannya bukan lagi apa itu bisnis digital, tapi setelah tahu semua ini, peluang digital apa yang bakal kamu ciptakan? Terima kasih udah menyimak.